Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Halik. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suara saya? Apakah kedengaran dengan baik, Pak? Alhamdulillah dengan jelas saya dengar dan cukup bagus, Pak. Oke, siap. Ngomong-ngomong, bagaimana nih Pak kabarnya nih? Lama kita nggak ketemu nih Pak. Alhamdulillah, Pak. Kabar baik, semua kita dalam keadaan sehat walafiat, Pak. Oke, kita langsung mulai aja ya dialog kita hari ini tentang sesi tanya jawab nih Pak ya. Ya, silakan, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai, kira-kira bagaimana perasaan Pak Halik menjelang sesi coaching kali ini? Apakah ada hal yang khusus, Pak? Apakah ada hal yang khusus yang kira-kiranya tuh ingin disampaikan atau didiskusikan? Silakan, Pak. Sejujurnya saya sedikit merasa kaku ya. Beberapa tantangan di pekerjaan kita membuat saya mencari solusi lebih efektif. Oke. Baik. Tentu saya kan sangat menghargai dari setiap detail atau setiap kejujuran dari Pak Halik. Oke, kalau gitu mari kita bersama-sama kita bahas ya untuk menjelajahi sebuah solusi bersama-sama. Apakah ada hal yang kita ingin bahas lagi lebih dalam terkait hal ini, Pak? Silakan, Pak Halik. Ada Coach, tapi mungkin nanti di akhir sesi saja. Oke, kalau gitu kita lanjut ke sesi tanya jawab saja, Pak Halik. Silakan, Pak. Oke, siap, Coach, siap. Oke, yang untuk saya tanyakan kali ini, kira-kira apa sih Pak tujuan yang ingin sampean capai? Tujuan yang ingin sampean capai yang Pak Halik inginkan dari hal ini, Pak? Sebenarnya saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum. Oke. Itu yang saya inginkan. Mungkin bisa diberi sebuah definisi, Pak. Didetailkan lagi lah, Pak. Saya ingin bisa berpresentasi dengan percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi saya lebih bagus, Pak. Baik, kira-kira nih apa ukuran dari keberhasilan yang Bapak capai dari setiap sesi, Pak? Kira-kira ukurannya apa, Pak ya? Saya ingin, Pak, bisa berpresentasi dengan lancar dan tanpa rasa gugup, kaku, serta mendapatkan feedback positif ya, dari audiens, Pak. Sepertinya seperti itu yang saya inginkan, Pak. Oke, bisakah Pak diceritakan lebih lanjut lagi tentang perasaan itu, bagaimana hal itu bisa muncul, Pak? Saya, Pak, ketika melakukan persentase, itu terkadang gugup dan sering lupa kata-kata saat persentase. Sebenarnya itu, Pak, yang saya alami. Baik. Silakan diteruskan, Pak. Mungkin saya bisa lebih menggali lebih dalam lagi dan bisa lebih mendengar secara rinci. Silakan, Pak. Rasa takut, Pak. Rasa takut tidak bisa memberikan kesan positif kepada audiens sehingga membuat saya gugup. Terkadang saya merasa tertekan untuk menyampaikan sesuatu yang lebih bagus. Karena apa? Karena itu tadi rasa percaya diri saya itu tadi, Pak, yang membuat saya gugup, lupa pada saat saya
melakukan persentase, Pak. Oke, baik sekali Pak Halik. Kalau begitu mari kita buat sebuah rancangan aksi Pak ya. Kita buat rancangan aksi kira-kira yang ingin sampean tujukan dari yang prestasi yang apa presentasi yang dari Bapak yang ingin tuh tujuannya tuh seperti apa sih Pak? Saya akan mempersiapkan, Pak, presentasi dengan baik, ingin berlatih di depan yang pertama saya akan berlatih di depan cermin dan mencari feedback dari teman atau mentor. Itu, Pak, yang saya inginkan, yang saya persiapkan lebih dahulu, Pak. Baik, sekiranya apakah ada prioritas awal Pak? Sekiranya apakah ada prioritas awal dari sebuah presentasi yang ingin dicapai ini Pak? Ada, Pak. Prioritas saya adalah bagaimana mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berlatih di depan cermin. Saya percaya bahwa pondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membuat saya akan mengatasi rasa gugup saya, Pak. Oke, baik sekali. Kira-kira Pak, strategi yang Bapak gunakan itu apakah sudah mencapai sebuah tujuan dari sebuah presentasi yang ingin Bapak persembahkan? Kira-kira. Saya akan mencari, Pak, referensi materi presentasi yang baik, mempersiapkan slide presentasi yang menarik, dan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh atau gestur tubuh. Saya juga berencana untuk meminta feedback konstruktif untuk terus memperbaiki diri, Pak. Oke, baik sekali Pak. Kira-kira bagaimana sampean bisa melihat tindak lanjut Pak? Bisa melihat tindak lanjut dari apa yang sampean rencanakan? Dan sekiranya komitmen Bapak untuk membuat membuat rencana aksi itu apa sih Pak yang sudah sampean buat Pak, komitmennya dari sebuah komitmen yang Bapak buat? Terus terang, Pak, saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi ini dengan baik. Tadi berlatih saya di depan cermin dan mencari teman atau mentor. Saya juga akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback, membantu saya untuk lebih percaya diri, Pak. Saya percaya, Pak, dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan, Pak. Baik, kira-kira nih siapa sih yang dapat membantu Pak Halik ini untuk menjaga sebuah komitmen yang akan Bapak terapkan? Tentunya nanti, Pak, yang saya perlukan adalah bantuan dari teman, mentor, atau teman sejawat. Saya mencoba berkolaborasi, Pak. Saya percaya dukungan mereka. Dengan seperti itu akan menumbuhkan motivasi semangat saya, Pak, untuk terus berlatih. Baik, mungkin bisa Pak ya, bisa menambah ya, memberikan sebuah dukungan, motivasi dan pemantik ya dari sebuah perbaikan. Oke lah. Baik Pak. Baik sekali. Kira-kira nih Pak, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching nih Pak? Saya akan terus berlatih, Pak. Berlatih dan berlatih tanpa berhenti sampai saya dapat meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak hanya fokus untuk sementara, tapi terus berlanjut, Pak, untuk pengembangan diri dalam seni berkomunikasi efektif, Pak. Seperti itu. Oke, baik sekali Pak. Dari sini kita sudah menemukan sebuah akar permasalahan dan juga menemukan sebuah solusi Pak ya dari apa yang Pak Halik rasakan. Mungkin itu saja Pak dialog kita kali ini. Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh.